dari bawah yang langsung turun As-salatu Iya. Dah berapa baris? 12. As-salatu. Wah, ini lagi ceritanya nggak tanggung-tanggung. Betul ya? Jadi kalau kita membaca Al-Fatihah tuh, kita baca istighfar, kita keluar dulu dari diri. Jadi kita nggak ikut lagi mencampuri urusan diri ini dalam baca Al-Fatihah. Keluar dulu dari diri. Jadi yang mengurus diri kita ini untuk membaca Al-Fatihah itu urusan Allah udah. Jadi bukan rasa aku lagi. Itulah dilatih dari awal supaya terbiasa. Apakah ini untuk ini, apakah untuk mama, bapak, awak ataupun keluarga. Coba biasakan keluar dari diri. Nanti dari Allah kita nih hanya sebagai alat, sebagai bentuk syariat untuk menyampaikan. Karena syariat itu di badan manusia. Nah, itu tujuannya itu. Coba ya. Yang saya bilang tadi amalkan. Kalau bisa kita panah langsung. Supaya ini datang dari Allah, bukan dari diri kita, bukan dari ilmu kita, bukan dari akal kita. Tak ada ilmu kita. Astagfirullahaladzim, 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 asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Nah, kalau udah asyhadu an la ilaha illallah itu wujud itu cuma satu. Ucapan kita tuh hanya asyhadu an la ilaha illallah. Tapi wujud di situ cuma nampak cuma satu. Allah menyatakan tauhidnya itu, keesannya itu pada lidah kita dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Itu baru sesuai ucapan dengan yang diucapkan. Kalau enggak nanti dusta dan munafik. Ini saya melatihnya kayak gini supaya dibiasakan. Bukan asal asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la lidah, tidak boleh. Karena itu harus betul, ini Tuhan. Nah, semua itu datang dari Allah ya. Ila antaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa li abaina wa ila syahidina wal mu'minina min asma'i man tajirim min atiras kan muslimin du Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma zidna. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan betul. As-salatu mutahhiratul qulub. Ya, wa istiftahu li babil ghulubi. Bermula sembahyang itu adalah menyucikan bagi segala hati daripada najis dosa. Apabila orang itu benar-benar berhadap kepada Allah, di dalam berhadap itulah Allah sucikan betul-betul jiwa raganya dari dosa-dosa yang lalu. Alat penyampainya, medianya sholat. Itu maka sholat itu menyucikan. Nah, jadi bukan kita. Allah tuh membuat untuk menyucikan jiwa raga kita daripada segala dosa dengan membuat badan kita ini dibuatnya di dalam melakukan sholat. Karena tujuan sholat itu adalah yang diminta oleh Allah. Aqimis sholata li dzikri. Tegakkan sholat itu supaya hatinya ingat sama aku, tidak kepada yang lain lagi. Di dalam diskusi lain disebutkan, laisa kullu musallin yusalli, innama ataqabbalu sholata mimman tawadha'a li 'azamati. Tidaklah dikatakan orang yang sholat itu sholat. Hanya sesungguhnya aku menerima sholat
bagi orang yang tatkala di dalam sholat itu tawadu, tunduk merendah, menghinakan diri bagi kebesaran. Gak ada apa-apanya aku lagi waktu sholat. Nah, di situ itulah dikatakan mensucikan daripada dosa. Aku dalam diskusi lagi dukung. Aku tak peduli melihat seseorang tuh, bukan amalnya, tengok hatinya. Selama hatinya dengan aku, tak peduli aku masukkan dia ke surga. Kenapa? Dosanya udah aku tutup. Gak tanggung-tanggung ini. Anugerah Allah membukakan hati untuk sampai kepadanya itu memang dipilih yang betul-betul. Kalau nggak dipilih oleh Allah nggak bisa. Bukan hanya akal kita bermain, bukan hanya pemahaman yang terhenti di pemahaman, bukan. Harus panah dulu. Kalau nggak panah nggak bisa. Aku nggak ada di diriku, baru betul. Adapun yang ada pada diriku ini ada kejahiran hak ketuhanan. Aku nggak boleh ngambil pengaruh. Mana kaunya? Aku udah panah. Kalau nggak nanti dusta cerita ini. Sehingga ada seorang muhakkik, dia bilang sama muridnya, kau perhatikan antara Jumat ini sampai Jumat ke depan. Kalau ada nanti sesuatu yang bukan Allah di hatimu, kalau kita nggak sanggup pakai, kau jangan datang berkunjung sama aku ya. Coba begitu didikan orang muhakkik kepada muridnya. Keras dia nggak tanggung-tanggung. Selama di hatimu ada sesuatu yang bukan dari Allah, bukan Allah, kau jangan datang sama aku. Latih dirimu selama 1 minggu ini kau dengan Allah saja. Itu muhakkik. Karena tingkat dia tingkat kelas yang paling atas. Bayangkan orang itu menyungguhinya. Artinya mereka itu menyungguhi betul perjalanan ini. Sehingga mereka membuang sesuatu yang bukan Allah itu. Jangan ada lagi terlintas di hatinya. Sama dengan perkataan siapa namanya itu, Umar bin Farid. Kalau ada terlintas sesuatu di dalam hatiku yang bukan kau ya Allah, walaupun tidak sengaja, niscaya aku hukumkan diriku ini dengan murtad. Artinya aku terkeluar dari sisimu. Nah, itu mereka. Kalau kita belum sanggup bercakap macam itu. Enggak, kita ambil banding aja, ngambil banding. Betapa hebatnya orang itu menyungguhi, sementara awalnya main-main. Tekadnya tadi. Tekad orang tuh, kesungguhan orang tuh. Menumbuhkan tekad tadi sampai. Jadi kesungguhan tekadnya itulah yang membantu dia. Sehingga dia bersemangat untuk ke sana. Itu maka kadang saya marah sama anggota ini. Jangan datang kemari karena ini giliran Rabu ngaji, Perhatikan dulu. Kalau dulu saya paling takut. 3 hari lagi bakal ngaji, saya harus zikir siang malam. Saking takutnya nggak dapat. Itulah yang dikatakan sholat itu mensucikan hati tadi. Firman Allah yang tinggi bahwasanya segala kebajikan itu menghilangkan ia akan segala kejahatan. Dan belum habisnya. Innal hasanati yuzhibnas sayiat, itu firman Allah. Sesungguhnya segala kebaikan itu menghilangkan segala kejahatan. Jadi kebaikan itu yang dinilai oleh kebaikan, artinya yang terbaiknya sampai dia kepada Allah. Itu terbaiknya. Di bawah-bawah itu pokoknya banyak baiknya daripada jahatnya, udah bagus lah. Walaupun tidak sampai 100%. Nanti lama-lama menjadi aghlab, menjadi mempengaruhi, menjadi dominan, menjadi menguasai dia. Ya dilatihlah sedikit-sedikit. Jadi sini kalau di hadapan Tuhan nggak bisa diandalkan ya. Ilmu lepasan mana aja nggak bisa diandalkan sama Allah. Kita betul apa nggak jadi hamba Allah? Itu yang diminta.
aku lepasan ini tak laku dia bantuan. Aku yang ngobatinmu. Dan lagi firman Allah bahwasanya sembahyang itu menegahkan ia daripada berbuat jahat dan mungkar. Sudah semua tahu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa? Siapa yang menegahkan? Allahnya itu. Asal sholat dia berhadap kepada Allah. Allahnya itulah yang memelihara dirinya daripada perbuatan fahsya dan mungkar. Allahnya itu yang memelihara hatinya, bukan sholatnya. Sholat itu sebagai perjalanan yang harus dilalui secara syariat. Tapi di dalam sholat itu ada saripati yang diminta di situ. Mana natijatul yakinnya kepada Allah Ta'ala itu. Tahu natijah? Hasil buah. Natijah namanya. Apa hasil sholatmu? Ada natijahnya apa enggak? Ibarat menanam ada panen apa enggak? Ada buahnya apa enggak? Kalau enggak kan capek-capek kau. Mana hasilnya? Sama Allahnya dapatku. Aku berharap pada Allah waktu sholat. Nah, itu natijah. Itu tadi belum lagi betul-betul sholatnya, belum lagi betul-betul dia berhadap pada Allahnya. Kata Imam Ghazali, i'lam annal khusyu'a samratul iman wa natijatul yakin. Ketahui olehmu bahwasanya khusyuk dalam sholat itu adalah samratul iman, buah iman. Wa natijatul yakinil jalali azza wa jalla, dan hasil buah daripada keyakinan yang kepada Allah karena memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat itu. Itulah maka belajar. Sebenarnya ada ilmunya, jalannya, cuman awak belum menyungguhi. Nah itu aja. Orang ini untuk kita, untuk manusia. Kita udah kasih modal pertama dulu, alastu birabbikum. Nah itu modal pertama. Wa man ruzika zalika fa innahu yakunu khashi'an fi salatihi. Barang siapa yang diberikan oleh Allah rezeki tentang macamnya tadi, maka sungguh jadilah dia khusyuk dalam salatnya. Bal fi khalwatihi, bahkan khusyuk waktu dia sendirian. Wa fi baitil ma'i, dan dia khusyuk di dalam kamar mandi. Inda qada'il hajati, waktu dia buang air besar. Coba. Bukan khusyuk itu di salat aja. Wa min hazihil ma'arifi, maka sebagian daripada mengenal Allah Ta'ala ini dari mana dapatnya? Yaitu ya'rifu matla'ar rabbi, dia tahu hak ketuhanan itu zahir pada dirinya. Oh ini Allah yang jadi, bukan aku ini. Itu yang orang gue ada man arafa nafsi fakat itu man arafa nafsahu fakat arafa rabbah. Artinya mengenal hakikat diri. Apa hakikat badanku? Oh badanku ini adalah mimma imahin, derajatnya hina. Pertama memandang dari kejadian, dia itu saripati tanah di bawah. Kedua, dia diri ini nggak melihat, itu aslinya. Kalau melihat mulia, orang buta hina. Cobalah kalau buta, kan dihina orang. Badan diri ini nggak punya ilmu, apapun nggak ngerti. Tapi Allah jadikan ilmunya mulia. Badan ini nggak mampu berbuat,
tergeletak, terkapar di situ. Hina, mampu dibuat oleh Allah berbuat. Mulia, kudrat. Badan ini ada kemauan cita-cita untuk badan lebih bagus. Mulia. Jangan pasif, terdiam. Hina. Badan ini mampu mendengar, sifat sama. Jangan pekanya setengah mati. Panggil tengok sebelah kanan, awak tengok sebelah kiri. Dia je orang awak. Dan badan ini jangan pula tak bisa bercakap. Orang bisu dihina orang. Pandai bercakap, mulia. Oh, mulia, 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 mulia. Itulah sifat Allah. Untuk apa? Memuliakan badan. Oh, berarti Allah yang hina aku, yang mulia engkau. Itu pertama. Yang kedua, khuliqal insanu dha'ifa. Jadikan insan itu dhaif. Pada asal asli apapun tak ada mampu yang kita lakukan kalau tidak disertai dengan sifat-sifat Tuhan tadi atau ditolongi oleh Allah. Baik. Dhaifnya mana? Kau perlu makan? Perlu. Bikin nasi. Coba bikin beras. Wah, nggak sanggup ya Tuanku. Kau haus? Iya, bikin, ciptakan air. Nggak sanggup, itu udah dhaif. Jadi mencakup semuanya itu. Oh, ini rupanya badanku. Yang ketiga, Allah berkhitab pada diri. Tahu khitab kan? Menunjukkan firman. Itu namanya khitab. Sesuatu yang berkhitab namanya khutbah. Orang berkhitab namanya khatib. Kan, sudah tahu bahasa. Apa khitab Allah kepada manusia? Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kamu sekalian itu fakir, berhajat, perlu kali kepada Allah. Aku perlu melihat, aku perlu tahu, aku perlu mendengar, aku perlu makan, aku perlu minum, aku perlu dunia, aku perlu udara, aku perlu selamat, aku perlu petunjuk, aku perlu hidayah dan seterusnya. Nggak bisa banyak, nggak bisa disebutkan banyak kali. Tapi Allah bilang, antumul fuqara wallahu huwal ghaniyyu. Allah bilang dirinya itu kaya, tidak perlu tidak berhajat. Langit bumi dia punya, disiapkan untuk kalian. Hamid. Apa makna hamid? Tidak, kenapa kalimatnya lain ditaruh? Karena hamid itu pujiannya alhamdulillah. Oh, alhamdulillah engkau hidupkan, alhamdulillah engkau kasih makan, alhamdulillah engkau sehatkan, alhamdulillah mataku bisa nengok, alhamdulillah badanku sehat. Jadi karena alhamdulillah itu tempat pujian kepada Allah, bernama dia Hamid, tidak kalimat lain. Itu satu ayat itu mengandung makna orang nggak paham, bertautan dengan yang diceritakan. Bukan asal-asal bikin, asal-asal artikan, tidak. Apa maknanya? Apa kaitan dengan ini? Apa kaitan dengan kalimat berikutnya? Gitu dia. Itulah namanya, di sebalik itu ada rahasia ketuhanan yang harus dipahami bagi orang yang paham. Bukan hanya sekedar tahu arti letterlik menurut jahil, bukan itu. Ada yang tersimpan di situ. Ini yang saya mau kalau bisa, yang rahasia itu dapat dipahami. Bukan hanya sekedar yang ucapan-ucapan itu saja. Teruskan. Habis tadi ya. Menghilangkan kejahatan. Oh, tadi berbuat jahat dan bukan. Dan sholat itu juga membukakan bagi pintu segala yang gaib-gaib. Waktu batin kita, waktu ucapan Allahu Akbar, batin kita udah masuk di dalam mengesahkan Allah, memandang wujud Allah itu sangat nyata, sangat jelas, sangat terang.
sangat nampak pada wujud sekalian alam. Yang disebut di dalam istilah ini adalah kezahiran sifat jalal. Itu maka ditulisan ya kan, Allahu Jalla Jalaluh. Kan ada tulisan-tulisan di sini kan. Allah tuh sangat terang, sangat nampak kebesarannya. Mana wujud alam? Kenapa kali wujud alam nih? Yang mata kepala. Jalal itu jelas ya Pak. Jelas nampak, itu mak jalal, jelas sekali dia. Jadi alam ini kejahiran wujud Allah. Nama sifat jalal. Ada lagi sifat jamal. Di alam ini ada tersimpan segala keindahan, baik warna, baik bentuk. Wah, beda. Bunga mawar, bunga ros, bunga yang wangi-wangi, bentuknya berbeda, wanginya pun berbeda. Siapa yang punya tuh? Sifat jamal jahir di situ. Belum lagi pemandangannya indah. Nampak mata kepala, itu sifat jamal. Teruskan ya. Jadi kita meniti ini, meniti mulai kita tidak terpengaruh lagi kepada yang jahir. Kita meninggalkan secara pelan-pelan yang jahir ini, mulai dari diri kita, melihat, tahu, mendengar yang ada pada diri, kemudian sekalian alam, kemudian kita yang meninggalkan ini kembali kepada asal aslinya, kita nggak berwujud. Setelah nyata kita nggak punya wujud sedikit pun, itu dengan sendirinya Allah akan menampakkan wujudnya pada sekian wujud alam. Itu bukan dilihat-lihat, tidak, tapi itu nyata sendiri apabila memang sudah bersih. Selama masih ada sampah-sampah kotor-kotornya, abu-abunya, wujud Allah itu tidak nampak. Hatimu masih kotor, abu-abu syirik kopinya masih banyak. Jadi bukan salah kita, bukan salah Allah, kitanya belum bersihkan diri. Masih banyak gambaran alam, masih mata melihat alam, hati masih ikut, mata nengok benda, gambar benda di hati. Nah, itu pengaruhnya. Coba putuskan alam, belajar. Aku apapun itu tengok mata, aku gak terpengaruh lagi. Kenapa? Pertama, mata itu bukan sifat basarku. Kedua, aku gak mau terpengaruh yang bukan Allah. Ini alam kan bukan Allah. Ngapain aku ada begitu? Nah, gitu ya. Itu pintu lain. Karena sholat itu adalah tempat berpaling daripada segala liar. Karena waktu sholat itu tidak menoleh lagi kepada sesuatu yang bukan Allah, dan berpaling daripada melihat yang aib-aib, yang gak bagus-bagus, gak mau nengok. Aku mau yang bagus saja. Yang jelek-jelek pemandangan, pemikiran, buangkan semua. Yang merusak-rusak akal, buang semua. Ini tuh bawa dalam sembahyang mulai. Semana mau salahnya khusus. Sambil marah pula tuh. Nanti kalau disiap sembahyang, habis kau topok kepalamu. Marah ke anaknya dia. Berkelahi di situ dua beradik kan. Mamanya sembahyang. Nanti kau dapur siap habis kepala kena itu topok. Awas sembahyang, anak tidak apa-apa dibuatnya, timbul dong. Sebaik bahwa kena. Belum sekali. Kakaknya nggak sempat berdoa pun, bapak cuma cepat. Baru ya. Baik, kita teruskan. Ini kan nggak ada apa-apa kita kan. Nah, sekarang gini ya. Waduh, ini sedih nih. Barang siapa mendapat dua alamat ini daripada sembahyangnya,
hendaklah dia syukur. Yang udah jelaskan tadi dapat sama dia. Mana? Menghilangkan segala yang gak bagus, terbuka pintu yang baik. Syukur akan Allah Ta'ala. Dan jikalau tiada demikian itu, maka hendaklah ditangisinya atas dirinya. Kenapa sholatku kok gak pernah khusyuk ya? Periksa. Sebab sholat enggak khusyuk itu enggak diterima Tuhan. Fawailul musallin jadinya. Jadi saya nengok tadi di YouTube ya orang bawa HP ditaruh di bagasi, panas meledak, dibawahkan bensin, habis badannya ini, kakinya ini terkoyak, nampak kulit semua putih. Wah, kalau dia teriak-teriak nggak tanggung, mulai dari lutut, kaki, pantat semua. Dalam hati saya menilai, belum lagi aku udah pada gerah kayak gini. Aku itu aja terkupas kontan, masih di situ jatuh, udah terkupas kulitnya. Ya Allah, jadi putih daging tuh, jatuhan rupanya kulitnya, dihantam bensin. Cuma yang panggang lah. Hah? Cuma yang panggang. Ih, teriak-teriak lah dia. Nah, ini juga pengajaran HP jangan taruh di bagasi. Kalau mau di tas taruh di stang. Panas dia, kontak di situ, di dalam tuh ada apa? Ada bensin. Nah, ini kan suatu pengalaman. Hah? Dimatikan nggak boleh juga. Kau matikan nggak apa-apa. Orang hidup pula, panas tadi ya. Radiasi itu memancarkan. Radiasinya lari itu HP itu. Kalau kita telepon nyambung, taruhkanlah dekat situ bensin, kebakar itu. Itu maka dilarang menghidupkan mesin, kan ada motor-motor Si bensin. si bensin tuh, karena bahaya. Kalau ada panggilan itu yang bahaya. Panggilan kita teriak, nyambar dia ke bensin. Mungkin itulah sedang panggilan kan. Iya, apinya itu nggak nampak. Iya, bagus dimatikan aja ya. Matikan. Jangan sambil HP. Oh, mau lindap dia. Mau dia. Apa itu? Ke kompor. Oh, mau? Makanya masak tuh jangan main HP. Petir pun nggak bisa juga. Petir. Kalau bisa listrik matikan. Allah entahlah. Sekali lagi ya. Ini semua ini bukan untuk apa, itibar. Iya, itibar. Nah, kita ngambil pelajaran, hati-hati. Dan sabda Nabi SAW, barang siapa tiada menegakkan sholatnya itu akan dia oleh sembahyangnya daripada berbuat jahat dan berbuat mungkar, niscaya tiada menambahi akan dia daripada Allah, melainkan cuma jauh dia daripada Tuhannya. Falam yazdad illa bu'adan. Itu sabda Nabi. Malam yanha malam tanha salatuhu anil fasai wal munkari falam yazdad illa wahadan. Hadisnya tak ada tambah sisi Allah, menaikkan dia jauh. Jadi kita upayakanlah itu. Maka panah. Tapi macam mana orang awam kan nggak diajari panah ya. Tak tahu panah itu macam mana. Itu saya yang ngajari dia kan. Yang mengajari pun nggak bisa. Ada dulu cerita hikam. Cerita ada setelah kalimat panah. Panah itu macam mana Ustaz? Kami yang ngerti. Nggak mungkin awam menceritakan di situ orang yang awam kali. Jadi dirubahlah judul sekarang tafsir. Walaupun ada cerita tentang tauhid, tapi tidak fokus kali macam ini. Ganti judul sekarang.
Dan orang yang nggak pernah tahu nggak nyambung ya Pak ya. Nggak nyambung. Nggak bisa. Kita kan udah ini. Bagi orang pernah merasa, tahu lah dia. Kita terus ya. Dan dalam diketahui bahwasanya tiada jalan dalam masuk kepada sembahyang itu melainkan sesudah daripada telah suci zahirnya dan telah suci batinnya daripada segala najis. Kalau zahir najis nampak zahir, kalau batin najis syirik khafi. Itu dianggap najis tuh. Macam mana pula kalau orang nggak pernah belajar najis syirik khafi itu macam mana? Orang belajar syariat aja yang Syariat, udah gitu mengklaim pula siapa mengamalkan ini pahalanya sekian. surga. Sudah. Berarti amalan yang ini dunia aja lah. Jadi bukan itu, iya artinya gini, dia tuh macam-macam seakan-akan, macam ketokoh ini ya, terkelabui dengan amalannya itu. Padahal amalan itu menuju kepada Allah. Sekarang dicari macam mana amalan ini sampai terbuka hijab, aku berada pada Allah di dalam amalan ini. Apakah sholat, wajib, sunat, zikir, baca Quran dan sebagainya. Sekarang kayak banyak kayak berdiri pesantren tahfiz kan, karena orang itu nanti iming-imingnya orang tuanya kan kalau di akhirat kasih mahkota. Itu sekarang nih. Itu kalau di dalam hikam ini ada gharat namanya. Apa tuh? Tujuan yang bukan Allah. Amal macam ini ditolak. Walaupun dia bentuknya surga. Iya. Gharat. Sesuatu yang ada gharat selain Allah itu amal ditolak. Karena dianggap syirik khafi. Padahal kalau dicari Allah semua ngikut. Surga ngikut, derajat mengikut. Tadi apa mahkota? Mahkotanya apa? Dikasih Allahnya Itu ya motivasinya. Semua sekarang motivasinya itu. Supaya anak gue menghafal Quran, aku bisa ini gitu. Ada lagi nambah lagi untuk menyelamatkan 11 keluarga kayak gitu. Gitu kayak gitu. Yang sekarang itu untuk apanya? Itu gharat. Nah, Sayang kali ya kayak udah capek-capek ngapal. Yang suruh hafalnya bacaan aja nggak ngena. Oh iya benar. Itu yang suruh hafal bacaan nggak ngena. betul. Mana hafalanmu? Ini nih, coba lu tampilkan. Astagfirullah sekali. Saya dengar ngucap betul-betul. Apa yang kau hafal kayak gini? Macam sabun anjur. Iya sama bacaannya. Sering baca. Sekarang udah Penting hafal Quran ada yang banyak pesantren. Allah. Sekali lagi ya. Maka adapun suci zahir itu makandalah, itu dia, di kainnya suci dan di badannya suci pada zahirnya dan batinnya. Kalau batin yang zahir mana? Kainnya hasil dari yang halal. Nah, itu batin yang zahir, bukan batin orang. Orang lain lagi cerita. Ya ada kalau untuk batin hati, karena bahwasanya makam jahit itu makam yang suci. Salat adalah makam kedudukan yang suci. Tidak akan bisa berhadap kalau tidak orang yang suci. Periksa aja itu. Dan adapun suci batin itu maka sucinya daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Walahlah. Cemana mendudukinya ini? Berarti aku 1 detik sebelum takbir udah gak ada. 1 detik sebelum takbir aku udah gak ada. Tinggal Allah menyatakan wujudnya sendiri
lewat bahasa Allahu Akbar, seakan-akan Allah menyatakan Allah Maha Besar. Ini dia kebesarannya, jahirnya wujud aku pada seluruh wujud alam. Bisa baru betul sahih takbirnya itu. Itu yang kita kejar berapa puluh tahun, nggak tahu lah, pokoknya itu yang dikejar selama masih hidup. Jangan putus asa. Dan ini untuk manusia, bukan untuk lain, untuk kita semua. Dapat itu kalau mau. Amin. Maka apabila telah suci engkau dan berkehendak engkau akan berdiri di hadapan hadirat Allah Ta'ala, maka dirikan olehmu seperti ini keadaan ya, berdiri orang yang pada hari kiamat, pada hari berdiri segala manusia bagi Tuhan Rabbul Alamin, di dalam kemilikan Tuhan Rabbul Alamin. Bagi itu di dalam kemilikan Tuhan Rabbul Alamin. Kita nggak bisa apa-apa waktu itu. Mau bergerak nggak bisa, mau cari pelindungan nggak bisa. Wah, aku kesana aja lah, benaung nggak bisa, karena kita dikuasai oleh kudrat iradat Allah. Kita nggak ada lagi. Nggak ada. Kayak itu yang orang dari masa Nabi Musa lah gitu kan, kayak dari masa Nabi Adam yang meninggal itu kan udah banyak dapat siksa kan, kayak sampai sekarang. Nanti waktu hari kiamat nanti ya udah habis. Kalau berdosa tetap nyambung. Kelanjutan. Lagi. Yang paling berat 4 orang. Fir'aun, Haman, Aman ya. Panglima Fir'aun. Panglima Fir'aun. Aman. Makanya aku bilang ya. Kemudian yang banyak harta, Qarun, Namrud. Ini 4 ini paling bawah keraknya itu. Udah, dia malah diskusi. Saya baca, aku tak peduli. Dia berdiskusi, aku mau siksa atau aku mau beri nikmat, masukkan surga. Aku tak peduli, kata Tuhan. Aku tak peduli kalau aku menyiksa hambaku. Aku tak peduli kalau aku nak masukkan dia ke surga. Di situ memang wal amru yauma idzin lillah. Urusan pada hari kiamat itu semuanya di dalam urusan Tuhan. Maka karena itu kita jaga betul, aku jadi hamba, jangan ada sekutu. Saya membaca di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, rawahu Syaikhan, al-Islamu an ta'budallaha wa la tusyriku bi syai'ah. Coba, bukan syahadat. Dalam hadis Bukhari dan Muslim. Islam itu tak. Itu baru wa kamu salah. Itu baru itu. Oh, ini ada riwayat dua ini. Apa? Karena di sini berhasil sama dengan nilai syahadat. Menyembah Allah tidak sekutu, sama aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Pahamnya, kalau orang yang betul-betul sudah bersaksi, pasti dia tidak ada menyekutukan dan pasti dia menjadi hamba Allah. Bukan hanya ucapan aku bersaksi, tidak. Kalau kita gabungkan dua hadis ini, kan orang masuk syahadatu alla ilaha illallah, persaksian bahwa tidak ada melainkan. Cuma itu aja ceritanya kan. Di dalam hadis keterangan ini, silakan buka Muhtarul Hadis. Lupa sih. Kopi kalau dipakai itu berapa lama kemudian praktek? Itu maka hilangkan sirap kopi, tidak ada ampunan dosa kecuali dia udah masuk dalam tauhid. Itu saya bilang ku ampusakum walikum naro. Ya, kau bojone nang kene belajar. Terus
sirik kopi itu kan sirik kecil. Iya, artinya tersembunyi dia. Tapi sirik, Dosanya besar. wah dosanya sama. Cuman tidak sama dengan jali, nyata, nampak. Jadi tetap nggak ada ampunan. Tak ada. Walaupun dia kopi ya. Iya, walaupun kopi. Kalau masuk dalam tauhid baru hilang. Kau udah tauhid, segala dosa tertutup. Pula. Itu pula hebatnya. Udah masuk dalam panah, segala dosa Maksudnya pembunuhan masuk dalam tauhid itu maksudnya kayak mengesahkan. Udah dapat loh kak. udah dapat lah itu. Mengesahkan Allah, aku gak ada sekutu lagi. Udah, segala dosa-dosa yang udah lalu tertutup semua. Bukan belajar lama-lama. Kalau nggak ya main timbang ya, kuras kalian juga ya apa weh. Cuman kan kebersihannya itu membiasakan. Pokoknya kalau udah mau kena siksa datanglah kayak malaikat dua itu ya dek. Waktu dikubur. Maka karena itu kalau udah ada tauhid itu ada, itu sebelum datang udah ada persiapan. Persiapan apa? Batin kita dengan Allah aja. Biasa dia udah Kadang-kadang dia pun tahunya Nggak tuh. jadi kan dek. Jadi Wah, itu ojo ditakon. kalau yang udah itu nggak jadi dia. Nah, datang lah tapi dikasih Dia datang, tahu? Ini gak usah. Datang itu kan karena memukul kan kayak. Itu tadi alasannya kalau kita nggak ada Tuhan, alasannya untuk memukul sampai nanti tiupan sangkakala pertama. Kalau nggak dia datang juga weh. Datang, tetap didatangi malaikat. Datang dia. Cuman siapa yang selamat, siapa yang tidak, pokoknya tengok ya periksa. Itu nggak ada perihnya kayak terus dihajar lagi. Iya. Nggak ada perih sedikit pun. Sampai tiupan sangkakala pertama berhenti. Kalau nanti keluarganya entah ada yang baca Quran, doa. Iya, paling meningankan. Tapi tetap disiksa juga. Ya itu tengok, kalau bisa juga dihilangkan. Kena angin sikit lah mungkin weh. Ya kalau sering-sering kan lama-lama hilang. Ibarat penawar kan, dia obati Nggak lama-lama. kebayang kayak. Nggak bisa dibayangkan memang. Jadi gitulah. Upayakan aja lah. Belajar. Kita akan lagi Sekarang sekali. kita dapat keampunan. Misalnya. Nah, mana tadi? Sudah tiap malam nggak ada kode. Dia bilang suara berani. Karena bahwasanya sembahyang itu adalah menyampaikan pada Allah. Dengan ada sholat itu sebagai sarana jalan penyebab untuk batin kita sampai kepada Allah. Perjalanan badannya lewat amalan sholat. Ibarat apa kendaraan. Karena di situ bahasanya kalau kita hayati betul nggak tanggung-tanggung. Itulah yang belum saya sempat nulis. Apa makna Allah? Apa makna Allah Akbar kabira? Apa makna belum sempat? Karena banyak kali sibuk. Katanya apa? Sholat itu kita berkata-kata dengan Allah. Iya, apa di mana kedudukan kita berkata-kata dengan Allah? Ada terungkap semua. Memang nampak di semua. Itulah apanya. Tapi belum sempat saya menjelaskan itu. Kadang orang mengantarkan sesuatu kepada kita yang bukan bidang kita. Coba ada keluarganya dari Malaysia yang di sini dibawa oleh Sarawak. Bosnya di Kepongan. Kerja gitu ya. Jadi keluarganya tadi stroke 6 tahun nggak bisa berjalan. Di antara anak kita berpikir aku nggak bisa mau kuliah sini. Aku nggak bisa ubah. Setur kayak kemarin. Tidak di sana. Dari kita mau bati dari sini ke sana. Ya dia Nah. sedikit kakek. Hah? Bilang Saya bilang cuman berdoanya bukan pengaruh Tuhan. Itu kayak Cuman kita tolak kecil laki. Nah, iya.
Cari aja nanti kepada yang ahlinya. Bisa. Ya. Itu kayak serasi pula mungkin kayak makanya pula balik. Tidak tahu lah. Udah gitu ada lagi yang 5 tahun. Setelah juga. Keluarga yang bosnya yang kepong itu kayak. Tidak, ini yang lain lagi. Kan? Entar dari mana kabar mengabar gak tahu lah. Udah itu ada anaknya yang hilang 2 tahun di pesantren nggak pulang-pulang. Sama kita juga laporannya. Cuma Jadi awak kali itu siang malam kurang tidur, pekerjaan awak terbengkalai. ya Allah. Udah ditolak sekarang. Gitu-gitu ujian itu. Iya, jangan kata awak, mana hikmahnya aja lah. Mana hikmahnya aja lah, apa hikmahnya ini? Udahlah, terima aja. Apa hikmah yang Allah ajari di sini? Itu aja yang Allah minta. Cuman kan bukan bidang kita, tapi diantarkan orang. Kalau ngambil hikmahnya aja, apa hikmah yang ada di sini? Memang ada, paham. Paham yang tersimpan di situ ada paham. Oh, ini rupanya termasuk hikmahnya ini. Tapi nggak nampak lah pula ya kan? Betul, ada gimana Pak ceritanya Ampi Kak? Yang Ya, sakit saya harus ada 2. Jadi saya bilang lah, tadi saya telepon si Rapol, kan ada minta apa? Saat ini kan saya terus berdoa. Cuman nanti minta bantu sama orang yang ahli. Iya, cuman dia doakannya terus lah Ustaz, katanya pula. Iya, kalau doa itu nggak masalah. Cuman secara jahir itu beli obat yang ada cuman di apotek Bintang Kampung Keling ada untuk badannya itu. Yang hari itu Ampi kek, kemarin kek. Yang hari itu apanya bosnya kemarin Ampi. Ya. Sakit apa kek? Bos mana? Bosnya Bang Ipang. Ini tadi keluarga bosnya ini. Berarti bosnya baik kek waktu itu. Iya, keluarganya yang bosnya. Bosnya kamu sakit hari itu? Hari itu ada juga kemarin kan kek. Iya mungkin lah, tapi itu nggak sakit kayak gini. Makanya dia terus tahu. Nggak tahu, aku nggak tahu. Allah itu. Itu Allah, cerita Allah lah, itu nggak tahu. Ada lagi orang berikan air jam-jam dari militer. Ustaz, tolong bacakan. Kenapa? Istri saya penyakit apa nih? Yang perempuan tuh? Kanker. Bukan. Apa Tumor nih? rahim itu. Bukan. Apa lagi? Kanker payudara. Bukan. Bukan ya? Apa? Kista. Kista. Kista bangsa itu. Oh ma, ini apa ini? Macam dukul itu. Nanti berubah pula bagus. Tapi yang kita baca kau nampak. Oh gitu. Nampak yang kista itu nampak. Itulah pula. Orangnya Jadi ayat itu kita baca, kita tujukan kepada yang nampak itu. Secara kebetulan semua pula. Sudah deh, makanya terus. Iya, karena udah di situ aja Makanya katanya. terus. Lagi itu. Nah, jadi saya berdoa jangan diantara orang lagi aku yang macam-macam. Ya Allah. Sebenarnya bodoh orang itu. Bagus kasih air, suruh doakan, maripatnya terbuka. Nah itu mantap. Wah, di situ ya kan bisa membantu sendiri. Bisa sendiri kan. Bodoh ya kan. Nanggung. Nah, kita teruskan lagi. Jadi sekarang sedikit kakek ya. Iya, karena habis waktu siang malam. Apalagi ini Bapak Saya nasi pula jadi gimana? yang tafsir mimpi masih kalau sempat Oh, ya orang banyak kali. Ada itu saya beli di kota. Hah? Enggak. Itu tafsir mimpi Ibnu Sirin itu sahabat, diakui oleh Rasul. Kayak pinjam Wah, kayak. kalau punya diterjemahkan itu mau lah. Orang bertanya mimpi pula sama aku nanti. Itu bahasa Arab kayak. Ya, Ah, enggak jadi. Enggak jadi. tunjukkan kitabnya, baca sendirilah. Wah, enggak lah katanya. Banyak mimpi dia. Itu pun ada juga. Apa ya kan kayak jodoh yang kayak. Nah. Hitam-hitam ini hitam-hitam.
Udah kita bisa ngomong. Enggak. Udah. Mana tadi lagi nih suci batin. Dan adapun suci batin selesai. Ada apa suci batin Ya. itu. Dan apabila engkau jadikan pada Allah, maka sucikan hatimu daripada barang yang lain selain daripadanya, selain daripada Allah. Dan terbukalah bagimu pintu yang gaib-gaib. Berarti sudah masuk di alam malakut, alam nur. Nggak ada lagi penglihatnya itu ke sajadah, ke diri, ke alam, nggak ada lagi. Itu batin semua udah terbuka. Segala rahasia Tuhan kalau Allah membuka, ya di sebelah dibuka. Sedangkan itu pun belum sampai. Itu kayak kalau yang gaib itu Alam nur semua, alam malakut. bukan kayak gini Itu misalnya. memang nampak Pak. Nampak. Itulah kasab tadi. Ya Allah. Kalau kayak gini kayak bisikan misalnya, nggak usah pergi kok nanti Oh kayak itu gini. bahasa. Itu niat. Nanti kalau pergi gini-gini gitu. Itu kelompok. Itu bawah. Itu niat. Oh. Kalau kasar nampak dia. Kalau kasar nggak ada bercakap, cuman paham, nampak, ngerti. Diem dia tapi nampak. Allah yang ngasih nampak, bukan bercakap. Dan untuk membahasakannya pun bisa Pak gitu. Kalau kita nggak mau cari kasab lah, Allahnya itu aja cari. Oh. Nanti segala perjalanan batin itu nampak. Waktu kita menyatu dengan orang nampak. Oh gitu. Ah, kemudian perjalanan batin orang itu sampai pada Allah atau tidak nampak. Bukan kemauan Allah, Nah itu Tuhan gimana ya? bukan kemauan Allah. Itu maka di dalam kitab Dur Nafis yang paling selamat dalam etikat ini adalah ahlul kasfi. Ahli kasar. Maksudnya yang bertauhid, Pak. Itu tauhidnya Jangan udah nggak tauhid salah yang lagi. selamat orang kasar ya. Orang kasab, karena dia sedikit aja salah dikasih tahu sama Tuhan. Bukan orang tarikat ya. Tarikan jalan, tarikan hati. Udah kita praktek ya. Praktikan praktik ini tarikat. Apa praktik?